Saat mendengarkan video Deki Ngadas, saya seperti melihat Deki Ngadas ini memposisikan sebagai nabi global. Khususnya dalam video yang berjudul Teguran Keras Pak Deki Ngadas ke Pendeta Gilbert supaya tidak khotbah lagi di mimbar. Kata-kata itu membuat saya terpukau. Itulah sebabnya saya katakan Deki Ngadas dalam konteks ini, dia sudah menempatkan dirinya sebagai nabi global. Pertanyaannya adalah, siapa yang memberikan otoritas kepada Deki Ngadas sebagai nabi global? Dan kenapa dia berani-beraninya memerintahkan Pendeta Gilbert berhenti berkhotbah, apalagi dengan ancaman penghakiman Tuhan? Saya tidak mengerti posisi apa yang sesungguhnya dia mainkan. Kalau melihat dari apa yang dia katakan, dia memposisikan diri sebagai nabi global. Tapi kalau pada masa sekarang ini, maka ketika gereja kemudian membangun dogma, berarti mestinya dia harus mencari tempat di mana perumus dogma itulah yang kemudian bisa menjadi suara bagi dia untuk menyatakan kebenaran. Tapi itu pun tidak perlu melintasi gereja, cukuplah berada di dalam gerejanya atau kritik di dalam gerejanya tersebut. Tetapi untuk yang di luar gereja, baiklah dia membawanya sebagai dialog tanpa saling mengalahkan. Ketika saya mendengarkan video dari Deki Ngadas yang memerintahkan Pendeta Gilbert supaya berhenti berkhotbah, saya seperti melihat tampilan Deki Ngadas yang memposisikan diri sebagai yang paling memahami hati Tuhan. Dan dia katakan dengan tegas bahwa Gilbert itu tidak memberitakan Injil, atau Pendeta Gilbert itu tidak memberitakan Injil. Hanya dia yang memberitakan Injil. Sepertinya demikian. Apakah mungkin karena sangat tahunya hati Tuhan, maka Deki Ngadas berani menegur Pendeta Gilbert supaya tidak berkhotbah dengan alasan, tadi saya katakan, Pendeta Gilbert bukan memberitakan tentang Injil, tetapi memberitakan yang di luar Injil. Nanti kita lihat baik-baik. Tapi saya tidak paham siapa yang memberikan otoritas pada Deki Ngadas untuk memberitakan Pendeta Gilbert tidak lagi berkhotbah. Bukankah Deki Ngadas bukan ketua sinode dari gereja Pendeta Gilbert? Tapi itulah medsos. Semua orang bisa tampil sebagai nabi, semua orang bisa tampil sebagai ketua sinode, semua orang bisa tampil sebagai paus. Dan inilah yang seringkali disentil oleh Patrice Allegro. Protestan itu pada umumnya atau banyak yang secara individu menempatkan diri sebagai paus dan kemudian membidat-bidatkan yang lain. Deki tampaknya memposisikan diri sebagai nabi global menurut saya. Saya menyebut dia nabi global karena dari perkataannya yang seakan menjadi wakil Tuhan, yang terpilih. Jadi dia sepertinya dia menjadi wakil Tuhan yang terpilih yang secara khusus. Dan sepertinya juga dia mendapatkan otoritas ya untuk menegur Pendeta Gilbert supaya jangan berkhotbah yang lain-lain, katanya harus berkhotbah tentang Injil. Dan menurut saya peringatan keras Deki Ngadas kepada Pendeta Gilbert tidak masuk akal. Bukan saja tidak tahu otoritasnya dari mana, kemudian juga tidak ada hubungan gerejanya Deki Ngadas dengan gerejanya Pendeta Gilbert. Pendeta Gilbert kan berkhotbah di rumah tangganya sendiri. Tapi kenapa Pendeta Deki Ngadas menempatkan diri sebagai nabi global? Mungkin dia terpukau dengan perjanjian lama. Dunia adalah dunia perjanjian lama, dunianya Yahudi. Kemudian sekarang dunianya dunia dia. Jangan-jangan dia bisa terjebak kepada gereja universal ala Patrice Allegro. Deki Ngadas berujar bahwa Pendeta Gilbert tidak mengkhotbahkan Injil atau jalan keselamatan, tapi hanya berkhotbah tentang bagaimana mengusir kesepian misalnya, membangun rumah tangga, dan banyak lagi juga khotbah-khotbah lain tentang motivasi segala macam.
Tapi bukankah itu tema-tema yang dibutuhkan masyarakat? Dan banyak sekali kalangan-kalangan di luar, ya, ahli-ahli ilmu pengetahuan, ya, bidang-bidang psikologi yang sekarang lagi tenar. Kenapa tidak boleh dibahas seperti itu? Ya. Menurut saya yang dikotbahkan Pendeta Gilbert itu kebutuhan masyarakat masa kini. Kenapa pendeta-pendeta Protestan tidak melihatnya? Ya, mungkin dengan cara yang berbeda. Tapi kan tema-temanya memang kebutuhan masa kini. Ya buktinya orang berduyun-duyun datang untuk mendengarnya. Coba dengarkan juga apa yang dikatakan kitab Yakobus. Di sana juga banyak orang bisa salah. Ya, dikatakan kalau memang Anda beriman, tunjukkanlah imanmu dengan perbuatanmu. Kan dikatakan begitu. Jangan bilang beriman tapi tanpa perbuatan. Tapi kata Yakobus, aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan-perbuatanku. Dan kitab Yakobus sangat menjelaskan bagaimana orang yang percaya itu mesti hidup yang baik, yang benar. Keluarga yang baik, pergaulan yang baik, ya. Dan juga hidup bekerja yang baik. Dan segala macam dalam kehidupan ini kita harus melakukan yang baik. Jadi kita tidak perlu memisahkan, ya, dunia rohani dan dunia sekuler. Jadi khotbahnya juga terintegrasi, tidak apa-apa. Dan jangan lupa Martin Luther pernah ingin mengeluarkan kitab Yakobus karena dia katakan tidak ada Injil di sana. Apakah maksudnya tidak ada Injil itu seperti dalam kitab Yakobus? Tidak ada perkataan Injil di sana. Apakah khotbah Gilbert yang tidak ada perkataan Injil misalnya dimaksud kitab Yakobus itu tidak boleh ada? Tapi kenapa kitab Yakobus tetap ada meskipun Martin Luther pernah ingin mengeluarkan atau menganggap itu bukan bagian dari Alkitab? Protestan memang percaya keselamatan karena anugerah, tetapi ada banyak variasinya. Ada yang menekankan keselamatan semata-mata karena anugerah, bobotnya pada anugerah. Dari sisi lain ada yang kedua-duanya sama-sama percaya kepada keselamatan. Sebagian lagi percaya keselamatan karena iman dan perbuatan. Tapi kedua-duanya percaya keselamatan karena anugerah. Tetapi tetap ada variasi. Usaha berteologi memang selalu menyisakan ruang ketidaktahuan. Usaha berteologi itu usaha manusia. Meskipun ada keterlibatan Roh Kudus, tetapi tetap keterlibatan manusia yang utuh ada. Jadi tidak ada rumusan doktrin, dogma yang sempurna. Bukankah Protestantisme mengaku itu? Berbeda dengan Katolik yang menekankan, ya, bahwa Paus, ya, dalam jabatannya bisa mengatakan sesuatu yang tidak bersalah dalam hal terkait dengan moral dan ajaran. Dan Protestan tidak. Protestan mengakui tidak ada doktrin atau dogma yang sempurna. Itu Protestan. Jadi kalau Pendeta Diki menyerang Pendeta Gilbert, ya nggak tepat. Menekankan kemampuan dia punya keahlian di doktrin misalnya. Doktrin apa? Doktrin kan banyak, ya. Tapi kalau doktrin tanpa penerapan juga untuk apa juga? Karena saya mendengar, kita harus menjaga mimbar dengan doktrin. Tapi hidupnya gimana? Kan yang dikatakan oleh Alkitab, Yakobus mengatakan, percaya, ya, mendengar, memahami itu, percaya, tapi juga berbuat. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya yang berdebat doktrin. Berdebat doktrin tanpa melakukan firman Tuhan, marah-marah, mengutiki orang lain. Ya nggak banyak menjadi berkat. Itulah sebabnya pertarungan, perdebatan, menjegal, menyatakan yang lain tidak konsisten, yang pandangannya konsisten, tidak pernah selesai. Jadi jangan pernah berpikir bahwa doktrin Anda itu sempurna, ya. Dan ya boleh saja berbicara, tapi tidak perlulah menempatkan diri terlalu tinggi, lebih tinggi daripada Pendeta Gilbert. Siapa kita? Siapa Anda? Manusia yang terbatas tak mungkin memahami Allah yang tak terbatas. Jadi kita hanya bisa memahami Allah itu dalam keterbatasan kita.
Bukankah Alkitab itu ditulis bukan untuk mengenal Allah secara sempurna? Karena kita tidak mampu mengenal Allah secara sempurna. Meskipun seluruh kebenaran Allah itu dituliskan, kita tidak mampu. Karena Allah tak terbatas, kita terbatas. Tapi cukup memimpin pada pengenalan akan Allah dan membawa manusia pada jalan keselamatan. Nah, karena itu kita perlu diskusi, kita perlu dialog yang tidak perlu saling mengalahkan. Jangan lupa, kita tuh punya kajian-kajian yang berbeda, kemampuan-kemampuan yang berbeda. Jangan mengunggulkan diri. Jangan pendeta-pendeta, mungkin ahli teologi, dia menganggap ahli segalanya. Itu mungkin dulu. Sekarang semua ditempatkan yang sama. Dan harusnya juga bukan lagi interdisiplin, tapi sudah transdisiplin. Jadi tidak bisa sekarang teologi memberikan penilaian kepada segala sesuatu. Tidak bisa. Tapi kita harus berdiri sejajar sekarang. Supaya saling belajar. Tampaknya Diki Ngadas masih merasa panggilan menjadi pendeta, panggilan yang super dibandingkan panggilan lain. Ini biasa terjadi ya. Pada aliran-aliran fundamentalis konservatif ya. Seperti itu gitu ya. Tapi ya itu urusan Diki Ngadas lah ya. Saya tidak ikut campur untuk urusan itu. Ya. Tapi yang perlu dipahami adalah ya tidak perlu dipaksakan kepada yang lain. Kemudian pengalaman domba atau umat Allah hanya dengan pemberitaan Injil. Ya coba saja Anda mengembalakan dengan pemberitaan Injil. Dan Injil yang mana yang dimaksudkan itu? Saya nggak mengerti. Ya. Padahal kan yang dikatakan adalah menjadi murid Kristus. Apakah Anda tidak tahu bahwa pertumbuhan kehidupan beragama itu menyangkut banyak hal? Pertumbuhan kehidupan beragama itu bukan hanya doktrin, tapi komitmen, tapi kemudian juga aktivitas ibadah, kesaksian. Dan Anda coba ukurlah pertumbuhan beribadah itu. Kebetulan saya ahli pengukuran. Jadi saya bingung kalau Anda menekankan salah satu itu. Kalau menurut saya itu tidak bisa terpisahkan. Satu dengan yang lain saling berpengaruh. Dan tidak bisa ditonjolkan salah satu. Tapi kemudian semuanya harus diselaraskan. Jadi jangan menyerang orang lain karena berbeda. Atau karena Anda merasa ahli doktrin. Saya juga nggak tahu berapa ahli doktrin Anda. Kemudian menyerang pendeta lain yang tidak menekan kepada doktrin. Tapi apa betul orang-orang yang teriak doktrin, menjaga doktrin, gerejanya doktrin, tetapi perbuatannya mana? Harusnya selaras ya. Ya saya tidak ingin jatuh kepada penekanan-penekanan yang berlebihan. Ya. Tapi biarkah pada tempatnya. Menurut saya Diki Ngadas tak pantas atau tak patut memposisikan diri sebagai nabi global. Jika menempatkan diri sebagai teolog akademik, mungkin bisa. Tapi teolog akademik hanya memiliki hak untuk menawarkan kajian-kajian teologi. Tawarkan saja kajian-kajian teologi. Anda buat tulisan-tulisan di jurnal, Anda buat juga di YouTube boleh, tapi tawarkan kajian-kajian itu. Bukannya menjadikan teologi itu, kajian teologi yang Anda buat itu dogma. Dogma nanti urusan gereja. Apalagi ketika kemudian Anda menyesatkan orang lain. Berarti Anda buat kajian teologi, Anda buat dogma sendiri. Ya Anda berarti menjadi nabi global. Ya saya berharap teman-teman Pentakosta karismatik juga mulai berbicara. Jangan terus diserang-serang demikian gitu. Apalagi dengan nada-nada yang sepertinya marah. Sepertinya emosi. Sepertinya berhak mewakili Tuhan. Luar biasa sekali kita. Kenapa kita tidak bisa berdiskusi santai saja? Ya, saya berharap ya Diki Ngadas bisa menghargai yang berbeda. Rukun beragama merupakan sesuatu yang penting. Jangan lupa, di negeri ini, semua agama itu diposisikan sama. Semua denominasi diposisikan sama. Tidak ada kriminalisasi kepercayaan maupun agama. Karena itu kajian-kajian teologi akademik yang Anda buat, ditawarkan saja. Tidak perlu didogmakan sendiri, seakan-akan menjadi nabi global, kemudian mengusir yang lain.